Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairul anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Karena lokasinya yang berada di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Danau Lindu merupakan danau yang terletak di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Danau ini dimasukkan ke dalam kelas danau yang berbentuk selama era Pliocene, setelah bak basar dilokalisasi dari sebuah bagian rangkaian pegunungan akibat dari proses alam berupa kekuatan geologis dahsyat. Pada kenyataannya, danau ini secara geologis berada di wilayah Sesar Palu Koro yang membelah Pulau Sulawesi dari Teluk Palu hingga Sungai Leboni. Danau Lindu dikelilingi oleh sejumlah gunung seperti Gunung Nokilalaki, Gunung Lantawungu, dan Gunung Tamawu. Terdapat 16 sungai utama yang mengalir ke danau ini. 4 diantaranya yang tersebar yaitu Sungai Kati, Sungai Lambosa, Sungai Langko, Sungai Wongkodono. Sedangkan saluran keluar danau ini melalui Sungai Rawa yang kemudian masuk ke Sungai Gumbasa, anak Sungai Palu. Danau Lindu terkenal dengan melimpah ikan air tawar. Terdapat 10 spesies ikan di danau ini, dan 6 diantaranya merupakan ikan yang dilepas liarkan secara sengaja, seperti ikan mas, ikan mujair, ikan sepat, ikan gurame, ikan tawas, dan ikan lele. Sedangkan spesies lainnya adalah ikan endemik, diantaranya ikan sidat dan ikan Xenopoecilus saracinorum yang sudah jarang ditemui. Sementara jenis burung ada terdapat 15 spesies, di antaranya belibis hutan, kuntul, dan lain sebagainya. Di danau ini juga terdapat satwa endemik katak Sulawesi, atau bisa juga disebut Bufo celebinsis. Danau Lindu merupakan habitat bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan, namun kini mulai berkurang keanekaragamannya, menurunnya populasi spesies serta hilangnya beberapa spesies seperti tanaman rano. Perjalanan menuju Danau Lindu dapat dimulai dari Kota Palu dengan kendaraan yang hanya sampai di Kecamatan Kulawi. Selanjutnya menggunakan ojek melalui medan yang menantang. Danau Lindu dikelilingi oleh pegunungan, memang sulit untuk dijangkau oleh kendaraan biasa pada umumnya. Untuk menuju danau ini, masyarakat setempat menggunakan jasa kuda beban yang disebut pateke. Jika terdapat kendaraan bermotor, maka itu adalah kendaraan motor yang sudah dimodifikasi. Video kali ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Asti Cintami Putri. Dan selanjutnya dia yang akan membahas tuntas semua tentang Danau Lindu ini. Danau Lindu ini memiliki cerita sejarah yang menarik untuk kita dengarkan. Daya tarik hutan wisata Danau Lindu adalah keindahan panorama pegunungan dan pemandangan danau, khususnya bagi wisatawan pejalan kaki dan pendaki gunung. Di tepi Danau Lindu terdapat 5 desa, yaitu Desa Puro, Desa Langko, Desa Tomado, Desa Anca, dan Desa Olu. Desa-desa ini terletak dekat dengan Danau Lindu dan terkenal akan keindahannya. Daerah ini memiliki penduduk cukup luas, terkenal dengan laboratorium untuk pemeriksaan penyakit yang disebabkan oleh sejenis cacing seistosimiasi yang hanya bisa hidup melalui perantara keong endemik yang juga hanya hidup di beberapa tempat di dunia ini.
Di lokasi ini terdapat bangunan tua yang dikeramatkan dan di dalamnya terdapat makam tua yang berumur 500 tahun. Makam Maradindo adalah salah satu cagar budaya di dataran Lindu. Guncirante Pelungi yang telah berumur sekitar 70-an tahun. Dialah pemegang kunci makam. Dia pun mengatakan bahwa makam itu hanya dibuka waktu tertentu, seperti adanya kunjungan tamu dari luar atau ketika akan diadakan acara besar. Jika ada acara besar, maka harus potong kerbau. Makam itu diyakini sebagai leluhur, sangat dihormati oleh masyarakat sekitar Lindu. Konon, di dalam makam terdapat tengkorak dan tulang-tulang Maradindo yang merupakan Tadulako atau panglima perang di masanya. Guncirante Pelungi mengatakan juga bahwa dulu Maradindo seorang pemberani yang selalu tampil terhadap kerusuhan. Dia sangat dihormati sampai sekarang. Dia tampil berperang di mana-mana termasuk kerajaan Goa. Kedatangan Belanda tidak hanya mengubah batas-batas wilayah, tetapi juga mengubah struktur pemerintahan adat. Kelembagaan adat yang ada saat itu 4 rangka yang disebut dengan Jogugu, Kapita, Galara, dan Pabicara digantikan oleh Belanda dengan struktur pemerintahan modern. Proses lahirnya Danau Lindu ini ternyata memiliki mitos tersendiri. Salah seorang tertua adat Lindu berbicara bahwa nama Lindu itu sendiri berarti belut, yang hakikatnya Danau Lindu menggambarkan sebagai belut raksasa. Di zaman dulu, seorang pemangku adat Anca memelihara banyak kerbau. Anehnya, setiap hari ada saja kerbau yang hilang. Suatu ketika, sang peternak kerbau ini mengikuti kerbaunya yang biasa berkeliaran sekitar Danau Lindu yang dulunya adalah sebuah rawa. Sang peternak memperhatikan kerbau yang sedang minum di dekat rawa. Tiba-tiba ada makhluk besar yang menerkam dan menelan bulat-bulat kerbau tersebut. Ternyata seekor lindu atau belut yang berukuran raksasa. Kejadian ini membuat heboh sekampung hingga akhirnya datanglah orang-orang dari gunung. Mereka turun ke rawa untuk berburu belut raksasa tersebut dengan membawa anjing-anjing, lalu mengejar belut tersebut hingga ke tengah-tengah rawa. Pemburuan berlangsung 7 hari 7 malam. Pada hari ke-7 terdengar suara ledakan besar dan gemuruh. Lindu yang dikejar anjing ini berhasil menembus gunung yang ada di sekitarnya. Gemuruh itu adalah suara air yang kemudian memenuhi rawa ini, sehingga terbentuklah danau seperti saat ini. Setelah danau terbentuk, orang-orang dari pegunungan pun mulai turun ke sekitar danau. Mereka membangun pemukiman. Cerita ini hanya dongeng. Kita mungkin sulit percaya, tetapi begitulah cerita turun-temurun di Lindu. Like video ini jika bermanfaat. Komen saran kalian jika ada yang salah serta kurang tepat, atau mungkin ada saran yang lain dari kalian. Share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kamu tahu. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Untuk yang sedang menonton video ini, saya sarankan agar kamu menonton video ini dari awal sampai akhir, supaya kamu tidak ketinggalan informasi, berita, cerita, dan hal unik lainnya.